Halo semuanya, nama saya Muhammad Iftahuddin. Saya akan menceritakan tentang dongeng si kancil dan siput. Disimak ya. Pada zaman dahulu di sebuah hutan, hiduplah hewan yang bernama kancil. Pada saat itu, kancil sedang berlari sangat kencang. Tapi tiba-tiba, ia bertemu dengan siput. Dan kancil pun menghentikan larinya. Selagi berkata kepada siput, "Hei siput, kenapa kau jalan sangat lambat? Lihatlah diriku. Aku yang mempunyai kaki panjang bisa berlari dengan cepat." Cakap sombong kancil. Si kancil dengan sifat yang sombongnya itu pun berbicara kepada siput. "Siput, beranikah kau berlomba lari denganku?" Pastinya, dalam otak kancil, siput akan menolak. Tapi di luar dugaan, siput pun berani dan menerima tantangan kancil. Dan kancil pun terkejut, terheran-heran. Kenapa siput sangat berani untuk menerima tantangannya ini? Di saat kancil sedang terheran-heran dengan jawaban siput, mereka berdua pun berunding untuk menentukan tempat dan waktu untuk mereka bertanding. Hari demi hari, kancil pun semakin khawatir dan selalu berpikir, kenapa siput berani untuk menerima tantangan itu? Di lain waktu, siput pun mengatur strategi dan mengajak teman-temannya untuk mengalahkan kancil. Tapi sebelum itu, siput yang menerima tantangan kancil ini diejek dan direndahkan oleh siput-siput lain. Karena menurut siput-siput lain, keputusan ini sangat bodoh dan sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin siput menang melawan kancil? Tapi siput yang menerima tantangan kancil ini menjelaskan bagaimana ia punya strategi yang baik dan pastinya harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan kancil dan mempermalukan dia. Siput pun menjelaskan strateginya. Begini kawan-kawan, kita akan berbaris sepanjang garis perlombaan. Jadi, jika nanti kancil sudah lari, kita saling bekerja sama untuk bisa mengalahkan kancil dan memenangkan perlombaan ini. Kata siput seperti itu. Hari perlombaan pun tiba. Semua penghuni hutan datang untuk menyaksikan perlombaan siput dan kancil. Siput dan kancil pun berada di garisan awal. Sang kerbau memulai pertandingan. Apakah kalian sudah siap? 3, 2, 1. Kancil berlari sangat kencang meninggalkan siput di garisan awal. Kancil yang sudah yakin akan kemenangannya, dia terus berlari. Kancil pun memanggil siput. "Siput." Siput pun menjawab, "Ya, aku di sini." Kancil terheran-heran. Kenapa siput bisa di depan? Karena tadi di garisan awal, kancil meninggalkan siput. Meninggalkannya sangat jauh. Dengan kagetnya kancil yang melihat siput ada di depannya, kancil pun semakin giat untuk berlari, semakin kencang ia berlari sampai dia kelelahan dan kehabisan tenaga. Di sela-sela kancil beristirahat, kancil pun memanggil siput kembali untuk memastikan siput ada di depannya atau di belakangnya. Kancil pun memanggil, "Siput." Siput pun menjawab, "Ya, saya di sini." Kancil semakin terheran. Ternyata siput ada di depannya. Kancil pun tidak jadi untuk istirahat. Dia tetap melaksanakan lari. Dia tetap berlari. Dan pada akhirnya, kancil pun kelelahan. Dan siput sudah berada di garis finish. Penghuni hutan pun bingung dan terkejut. Kancil kalah dalam perlombaan lari ini. Kalah pun dengan siput. Dan kancil yang dikenal dengan hewan yang bijak dan cerdik, dia terheran-heran. Kenapa siput bisa menang? Akhirnya dia menyadari bahwa siput
telah berbaris dari garis awal sampai garis finish. Itu yang membuat Siput menang. Dan Kancil berterus terang kepada semua penghuni hutan dan menjelaskan semua yang ia pikirkan. Dan Siput tidak bisa mengelak. Siput pun jujur kepada penghuni hutan. Ya, benar. Aku memang berbaris sepanjang jalan. Mana mungkin aku bisa menang dengan Kancil kalau aku sendirian. Bicara seperti itu. Ini aku ingin mengajarkan kepada Kancil untuk tidak sombong kepada semuanya dengan apa yang punya kelebihannya. Setelah mendengar hal itu, Kancil pun meminta maaf kepada Siput karena telah menyakiti hatinya. Dan Siput pun menerima permintaan maaf Kancil. Oke? Itu aja yang bisa saya ceritakan di dongeng kali ini yang berjudul Siput dan Kancil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.